Shalom teman-teman, sebelum melakukan renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan terima kasih pada hari ini kita bisa melakukan renungan pagi. Dan kiranya saat kami melakukan aktivitas pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita biasanya lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah selalu. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema pada hari ini adalah kesetiaan. Dan ayat yang saya ambil itu adalah Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan di situ ada kata kasihnya, N-nya besar, itu berarti yang menandakan itu untuk itu Tuhan Yesus gitu. Kasihnya Tuhan Yesus. Dan teman-teman pasti tahu apa itu setia. Siapa sih yang nggak tahu setia? Setia adalah sifat yang mempengaruhi. Setia adalah sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat dan bukan malah mengkhianatinya. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan juga. Contoh dalam kesetiaan yaitu dalam pertemanan. Kita biasanya berteman dan itu sudah termasuk setia. Dan misalnya kalau teman kita memerlukan bantuan, kita juga membantunya, itu sudah berbentuk kesetiaan juga. Sama seperti Tuhan yang setia pada kita. Tuhan setia pada kita setiap saat. Tanpa kita sadar atau tidak, kita selalu menghiraukan kesetiaan Tuhan itu dalam melakukan yang tidak Tuhan sukai dan berbuat dosa. Walaupun Tuhan tetap selalu ada untuk kita, tapi kita tetap menghiraukan dan berbuat dosa gitu. Dan dosa yang kita perbuat itu pastilah menyakiti hati Tuhan dan sering kita lakukan tanpa kita sadari atau kita sadari. Dan walaupun bahkan kita sadari itu, kita tetap melakukan dosa tersebut dan tetap berulang-ulang. Dan walaupun kita tidak sadar pun, ya kita tetap melakukan dosa. Tapi seringkali saat kita melakukan dosa, kita tahu kalau itu dosa, tetapi ya kita tetap lakukan dosa tersebut. Padahal Tuhan sudah setia dengan kita, tapi malah Tuhan yang kita hiraukan. Tuhan menunggu dengan kasih setianya dan selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu dan pasti bersama dengan kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak bersama kita dan kita malah menyalahkan Tuhan karena menurut kita Tuhan tidak bersama dengan kita. Padahal Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan saat kita renungan, saat kita melakukan aktivitas apapun itu, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Walaupun kita keadaannya lagi sulit atau senang, itu Tuhan selalu ada untuk kita. Cuman kitanya saja yang tidak mau menghiraukan hal tersebut dan malah berpikiran kalau Tuhan itu tidak bersama dengan kita dan ya Tuhan meninggalkan kita. Padahal ya Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke, Tuhan setia menunggu kita untuk kita di jalan yang benar. Tapi kita sering melenceng dari jalan yang sudah Tuhan tuntun untuk kita di mana tempatnya gitu. Tapi Tuhan tetap setia untuk kita mengarahkan lagi di jalan yang lebih benar. Waktu itu juga saya sedikit kesaksian. Waktu itu saya kurang memperhatikan Tuhan. Jadi kayak saya sibuk dengan kegiatan saya sendiri dan saya malah menghiraukan Tuhan dan saya jarang sekali berdoa. Jadi jangan ditiru. Dan saya lupa, beneran saya di situ lupa karena saya saking sibuknya dengan kegiatan yang saya lakukan ini setiap harinya. Kayak contohnya sekolah gitu, saya saking sibuknya mungkin karena ada kegiatan yang lain, akhirnya saya jadi lupa berdoa, terus lupa ya mengucap syukur. Tuh beberapa kali, bahkan ya sampai sekarang masih sering kali lupa. Bukan sering kali ya sering kali. Tapi dengan lingkungan saya yang mendukung untuk lebih dekat dengan Tuhan seperti SKP-SKK ini, saya jauh lebih dekat dengan Tuhan jujur aja daripada SMP. Menurut saya SMP saya kurang dekat dengan Tuhan. Tapi semenjak ada SMA ini dan adanya SKP-SKK, saya merasa saya lebih dekat dengan Tuhan dan
saya bisa jauh lebih bersyukur dibanding di SMP gitu. Karena belum tentu saya bertemu dengan eskapis kakak SMA 13 yang sangat luar biasa ini di tempat lain. Dan waktu itu juga saya jarang berdoa, jarang bersyukur, terus jarang berinteraksi kepada Tuhan. Walaupun waktu itu ya waktu saya kayak ya waktu luang itu tetap saya gak meluangkan waktu buat Tuhan, tapi saya malah istirahat dan tidak berdoa dan tidak bersyukur. Dan di situ saya beneran lebih jauh dari Tuhan, dan saya kayak bingung harus gimana juga. Jadi waktu itu saya ada suatu masalah dan saya tambah lebih jauh dari Tuhan karena saya lebih mengurusin masalah yang ini. Jadi saya tidak meminta tolong kepada Tuhan, tapi saya malah ya menyelesaikan masalah tanpa ada pertolongannya Tuhan. Padahal misalnya kalau ada masalah itu harusnya kita tuh ngomong ke Tuhan, karena Tuhan itu pasti tahu apa yang kita rasakan, pasti tahu kehidupan kita itu gimana gitu. Tapi di situ saya kurang mengandalkan Tuhan karena menurut saya bisa sendiri, padahal nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya juga nyerah. Akhirnya ya saya ke Tuhan dan saya berdoa dan meminta tolong. Saya percaya walaupun kita diberi cobaan, diberi masalah oleh Tuhan, cobaan ini tuh pasti satu paket dengan jalan keluarnya. Jadi walaupun saya dalam kesulitan, tapi Tuhan Yesus itu pasti memberikan jalan keluarnya di hari-hari ke depan atau kapan atau gimana gitu. Pasti Tuhan Yesus ngasih jalan keluar yang saya perlukan dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu karena kesetiaan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus setia kepada kita dan setia untuk selalu bersama dengan kita. Amin. Sebelum menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih pada hari ini bisa mendengarkan renungan. Kiranya renungan yang pada hari ini kami dengarkan bisa kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya juga aktivitas yang bakalan kami lakukan kiranya berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih sudah melakukan renungan pagi pada hari ini. GBU